Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahri Ramadan unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin yang dirahmati Allah, sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai Ramadan, pertengahan Ramadan ini kita masih diberikan Allah kesempatan untuk beribadah di bulan Ramadan ini. Selawat serta salam kita bermohon kepada Allah selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Kesempatan kali ini kita mengetahui bahwa Al-Quran itu diturunkan di bulan Ramadan dan secara berangsur-angsur. Itu yang sering kita dengarkan, bahwa Allah berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Pada bulan Ramadan itu diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, yang akan menjelaskan. Ya, jadi Al-Quran itu adalah jelas, nyata. Maka sebagai orang yang beriman, sepantasnya kita terutama di bulan Ramadan ini, bagaimana kita menurunkan ayat-ayat Al-Quran itu ke dalam hati kita, sehingga hati kita akan terasa lapang dan pikiran juga akan menjadi lapang. Semuanya akan lapang kalau kita sering basahi, kita turunkan ayat-ayat Allah itu ke dalam hati kita. Karena ayat-ayat Allah itu adalah merupakan makanan-makanan ruhiyah. Maka apa yang difirmankan Allah dalam surah Thaha yang dimulai dari ayat 124, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Maka barang siapa yang berpaling untuk mengingat Allah, zikrillah ma'isyatan dhanka, maka Allah akan sempitkan hatinya. Nah, kalau sudah hati sempit, ya maka pikiran pun sempit, semuanya sempit. Tapi kalau lapang hati kita, insya Allah pikiran kita akan lapang, semuanya akan lapang, rezeki pun akan dilapangkan oleh Allah. Karenanya Al-Quran itu bukan hanya di akhirat yang memberikan syafaat, di dunia juga memberikan syafaat. Kita tahu bahwa ayat-ayat Allah itu terdiri dari 6.666 ayat. Dan itu sama dengan jumlah semua urat saraf kita di tubuh kita itu 6.666 ayat. Maka orang yang sering membaca Al-Quran, dia akan mendapatkan, semuanya akan berfungsi urat sarafnya. Maka lihatlah bagaimana habis-habis Quran, belum ada yang kita temukan yang habis-habis itu yang seperti penyakit sekarang, yang gula, asam urat, asam lambung, asam-asam yang lain. Belum ada kita lihat. Alhamdulillah dijaga oleh Allah karena sering mengingat Allah Subhanahu wa taala. Hati mereka lapang. Ya, kalau di akhirat pastilah ya itu yang membantu karena mereka sering membaca Al-Qur'an, mengulang-ulang hafalannya, murajaahnya ya sampai 4 juz. Mereka harus ulang-ulang setiap hari. Maka Allah berikan kesehatan. Jadi syafaat itu adalah mereka ditolong dengan sehat. Karena itu lanjutan dari ayat Allah Subhanahu wa taala itu, wa nahsuru yaumal qiyamatil a'ma, maka juga diancam oleh Allah nanti di akhirat akan dikumpulkan kepada orang-orang yang buta. Pastilah kalau orang-orang yang buta tidak akan masuk surga, karena di surga itu semuanya sempurna, jangankan buta jadi yang tua saja nggak ada di surga, semuanya muda ya. Karena mereka bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, qala rabbi lima hasartani a'ma, kenapa ya Allah engkau kumpulkan kami kepada orang-orang yang buta, wa qad kuntu basira, padahal kau berikan kepada kami kedua mata yang begitu sempurna penglihatan. Maka orang-orang yang berpaling jarang membaca Al-Quran, terutama di bulan Ramadan ini, kita tahu bahwa salah satu yang dirindukan oleh surga itu adalah watartilul Quran. Di samping wasiyamu Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan, juga watartilul Quran. Maka marilah untuk kita gemar untuk membaca Al-Quran ya, tidak hanya di Ramadan tapi terutama di Ramadan ini, karena kesempatan diberikan Allah kepada kita
karena ini bulan yang berkah, bulan yang diturunkan oleh Allah Al-Quran. Ya, apalagi kita sering menyaksikan bahwa setiap 17 Ramadan itu diperingati nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Mudah-mudahan ini memberikan spirit bagi kita untuk memotivasi diri kita untuk selalu membaca Al-Quran. Jadi nanti di akhirat akan dikumpulkan kepada orang-orang yang buta, sehingga bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ayat selanjutnya, qala kadzalika atatka. Setelah bertanya, kenapa ya Allah kau kumpulkan kami kepada orang-orang yang buta? Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, kadzalika atatka panasitaha ayatuna panasitaha. Ya, demikianlah kami sudah datangkan ayat-ayat kami, panasitaha, tapi kamu lupa, lalai. Mungkin karena cinta dunia. Kalau padahal setan kita tahu bahwa di Ramadan ini dibelenggu. Sudah kesempatan sebenarnya bagi kita. Ya, tapi mungkin karena selamanya ini kita jarang baca Al-Quran sehingga hati kita kelap. Ya, insya Allah kalau sudah terang hati kita, insya Allah akan mudah semuanya. Wakadzalika yaumatunsa, maka hari ini kami lupakan kamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Wakadzalika najazi man asrofa, karena kamu berlebihan. Ya, maka demikianlah kamu itu berlebihan. Walam yu'min bi ayati rabbih, kamu tidak mengimani ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Walajabul akhirah, nanti kamu diazab kamu di akhirat ini. Asyadda wa abaqo, azab yang bersangatan, azab yang pedih, yang luar biasa azabnya. Wa abaqo, dan kekal kamu di sini karena kita melupakan. Padahal kita beriman kepada ayat-ayat Allah yang 6.666 ayat itu. Harus kita imani. Karena salah satu di antara rukun iman itu adalah beriman kepada kitab-kitab Allah. Jadi Al-Quran sebagai penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Taurat, Zabur, Injil sudah ada di dalam Al-Quran. Mari kita baca dengan gemar membaca Al-Quran selalu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, nama saya Kamila Razita. Saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, nama saya Datin Sri Meranti. Saya ingin mengucapkan selamat berpuasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Halo, Assalamualaikum. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami siswa-siswi SD Swasta Al-Ulum Medan mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah 2022 Masehi. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Marhaban ya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari siswa-siswi SD Swasta Al-Ulum Medan mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah 2022 Masehi. Semoga amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Marhaban ya Ramadan.